Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Allahu Akbar. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan Ustadz Hafiz di pelajaran Bajoka. Kita bertemu kembali di semester genap ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan keseharian kita baik di rumah ataupun di luar rumah. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memasuki pembelajaran PJOK, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Nanti berdoa membaca suratul Fatihah di dalam hati. Kita doakan untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online, tapi kita masih mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan kita masih bersabar atas keadaan yang ada pada kita saat ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembelajaran 6. Judulnya adalah aktivitas senam lantai. Senam lantai bukan kegiatan yang asing untuk kalian di kelas 4 ini, karena mungkin di kelas 1, 2, dan 3 sudah diperkenalkan. Tapi masih pola-pola senam lantai. Nah, di kelas 4 ini sudah kita pelajari tentang aktivitas senam lantai. Nah, aktivitas senam lantai itu apa aja sih Ustadz? Pembelajarannya kayak gimana sih? Nah, sebelum kita masuk membahas materi-materi aktivitas senam lantai, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, ya. Yang pertama adalah melakukan gerak dasar senam lantai. Berarti udah keseluruhan nih. Gerak dasar senam lantai itu apa ya Ustadz? Nah, ini dia. Yang pertama, sikap kayang. Yang kedua, gerak handstand. Yang ketiga, gerak bergantung. Yang keempat, gerak guling depan. Dan yang kelima, melakukan variasi gerak gabungan senam lantai. Oke teman-teman semua, gerakan senam lantai ini dilakukan dari gerakan yang mudah ke gerakan yang agak sulit, ya. Jadi jangan khawatir, karena senam lantai ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi olahraga ini sebenarnya sudah digandrungi oleh manusia-manusia zaman dahulu. Nah, sekarang lebih dimodernisasi sehingga resiko-resiko cederanya mungkin bisa diminimalisir. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran kita, karena kita bentuk pembelajarannya adalah online, maka perlu ada contoh-contoh yang harus kalian lihat, ya, seperti video, foto, dan lain-lain. Nah, untuk gambar-gambarnya nanti Ustadz akan berikan nih, di buku juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian untuk video-videonya, di video yang Ustadz sampaikan kali ini sudah ada juga contoh-contoh videonya. Tapi kalian sendiri sebenarnya bisa melihat video langsung, tidak perlu membuka channel YouTube Ustadz. Tinggal klik atau scan barcode melalui HP kalian dan langsung bisa ditonton. Nah, di setiap kegiatan aktivitas kita, ya, di dalam buku ini ada tuh barcode tuh kuncinya. Nanti tinggal di scan
melalui aplikasi yang disediakan. Tinggal kalian tonton. Caranya seperti apa Ustadz? Caranya kalian bisa melihat di halaman awal atau di bagian depan, di mana situ ada petunjuk ketika kalian ingin melihat video secara langsung. Nah, dari tujuan pembelajaran yang banyak ini, nanti tugas yang Ustadz berikan pun prakteknya itu hanya gerak guling depan saja, dengan memfotokan gerak guling depan dan dikirimkan melalui Google Classroom. Tidak semua, karena Ustadz khawatir karena kita pembelajarannya di rumah, jadi tidak bisa maksimal dalam pengawasan dan yang lain-lain terkait dengan gerakan-gerakan yang ada di dalam pembelajaran 6 ini, yaitu aktivitas senam lantai. Oke, kita langsung saja. Gerak dasar senam lantai itu apa sih Ustadz? Nah, gerak dasar senam lantai itu adalah gerakan berguling, ya. Gerakan berguling itu dapat dilakukan ke depan dan ke belakang. Ya, latihan berguling merupakan gerakan dasar senam lantai, yang mana latihan berguling ini sudah kita kenal, sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya, ya. Jadi kita akan menambahkan gerak dasar senam lantai apa saja selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah sikap kayang. Nah, di sini sudah ada fotonya, jadi kalian bisa melihat ilustrasi cara melakukan kayang. Yang pertama, untuk melakukan kayang itu adalah menggunakan kaki atau paha. Caranya, tekuk salah satu kaki ke depan, sedangkan kaki yang lain ditekuk ke belakang. Setelah itu, kaki yang ditekuk ke depan dijadikan sebagai tumpuan punggung teman kita yang akan melakukan gerakan kayang. Nah, ini bisa kita lakukan, kita coba dengan bantuan kedua orang tua kita ataupun orang dewasa yang ada di rumah. Ya, lakukan dengan benar sehingga nanti kalian terhindar dari resiko cedera. Nah, ini masih tahap yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan punggung, ya. Dalam tahap pertama tadi ada 2 bantuan, yaitu dengan menggunakan kaki atau paha, dan yang kedua bantuan yang akan kita berikan kepada orang yang ingin melakukan kayang adalah menggunakan punggung. Caranya adalah merangkaklah di belakang temanmu yang akan berlatih kayang, ya. Seperti kita main kuda-kudaan, ya. Kita menjadi kuda, kemudian teman kita melakukan sikap kayang yang dibantu dari posisi merangkak kita. Oke teman-teman, ini kita saksikan videonya. Pelajaran 6. Aktivitas senam lantai. Ayo kita belajar senam lantai. Dimulai dari sikap kayang. Tidur telentang, kedua kaki lurus dan rapat. Kedua siku lengan ditekuk sehingga kedua telapak lengan menapak sejajar dengan telinga. Tarik kedua siku lutut ke atas secukupnya sehingga kedua telapak kaki menapak di matras. Angkatlah badanmu ke atas bertumpu pada kedua lengan dan kaki sehingga membentuk busur. Tahan 2 detik dan pertahankan keseimbangan tubuhmu. Berlatih sikap kayang bisa dilakukan dengan berpasangan. Oke, mudah-mudahan videonya bisa membantu memahami praktik kayang, ya. Oke, yang selanjutnya adalah tahap kedua. Nah, tahap kedua ini kita tidak dibantu oleh orang lain, kita melakukannya sendiri. Yang pertama adalah sebelum melakukan kayang kita harus tidur terlentang. Yang kedua, tekuk kedua tangan sehingga kedua telapak tangan berada di samping telinga dan bertumpu pada matras atau lantai. Yang ketiga, angkat punggung dan panggulmu, panggul kita, ya, seperti gambar di bawah, dengan menekan telapak tangan dan kaki secara perlahan
sehingga membentuk busur, ya, seperti setengah lingkaran. Nah, ini adalah tahap kedua, melakukan kayang sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, yang tahap ketiga adalah mulailah dengan tidur telentang, lalu angkat panggul dan punggungmu sampai bentuk sikap kayang. Bergelaklah maju atau mundur dengan berjalan bertumpu pada tangan dan kaki. Oke, itu sikap atau gerak dasar senam lantai. Sikap yang pertama adalah sikap kayang. Yang kedua adalah sikap handstand atau gerak handstand, keseimbangan dan kekuatan. Pertama dengan bantuan teman, ya, gerakan handstand dengan dibantu oleh teman kita. Jadi kita melakukan gerakan yang mana nanti kepala kita berada di bawah, kaki kita di atas. Nah, ketika sudah posisi seperti itu, teman kita membantu atau orang tua kita membantu untuk memegangi kaki kita, sehingga ketika kita sudah seimbang, sudah kuat, baru dia melepaskan pegangannya terhadap kaki kita, sehingga kita bisa berdiri sikap handstand, di mana kepala kita di bawah dan kaki kita di atas. Nah, yang kedua adalah dengan bantuan dinding. Gerakan handstand dengan bantuan dinding. Nah, ini pun harus dalam pengawasan orang tua, ya, atau orang dewasa di rumah ketika kalian ingin mempraktekannya, ya. Jadi contohnya bisa kalian lihat gambar yang saya tampilkan, di mana kalian sudah memilih tembok yang nyaman, kemudian kalian sama seperti gerakan berguling, tapi langsung tangan dan kaki lurus, ya. Jadi tidak ditekuk, sehingga nanti di gambar yang kedua kita posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Nah, rangkaian dasar teknik handstand tanpa bantuan, ya, dari tangan, kemudian kita sedikit berlari, ya, tidak kencang, atau berjalan pun bisa. Kita ayunkan, kita arahkan tangan kita menyentuh lantai, kemudian kita angkat kaki kita, kemudian sempurnalah sikap handstand kita. Selanjutnya, mari kita belajar sikap handstand dengan bantuan. Ayunkan kedua lenganmu ke depan bawah, sehingga kedua telapak lengan bertumpu di matras dan sejajar dengan telapak kaki pasanganmu. Segeralah salah satu kaki diayun ke atas dan kaki lain segera menyusul, sehingga pasanganmu akan menangkap kakimu lebih mudah. Tahan selama 2 detik dan pertahankan kedua lengan dan kaki tetap lurus. Oke, mudah-mudahan videonya dapat membantu pemahaman kita dalam memahami praktik handstand berpasangan, ya, berarti dengan bantuan orang lain. Oke, gerakan yang ketiga dalam gerakan dasar senam lantai adalah gerakan bergantung. Nah, ini menggunakan alat yang cukup kuat, karena kalau memang kita bergantung pada alat yang tidak kuat, nanti yang ada kita jatuh dan cedera. Nah, gerakan bergantung adalah gerakan yang dilakukan dengan cara bergantung pada palang, ya. Palang ini yang harus diukur kekuatannya. Nah, lihat jari jemari kita ketika sudah memegang palang ini menghadap ke depan, ya. Gerakan menggantung. Berdirilah di bawah palang tunggal. Kedua lengan julurkan ke atas dan kedua lutut ditekuk. Tolaklah kedua kaki dengan bantuan teman atau gurumu. Peganglah palang tersebut, luruskan kedua lengan dan kaki. Pandangan ke depan, tahan 2 detik. Turunkan tubuhmu dengan bantuan teman atau gurumu dengan fleksibel. Ya, mudah-mudahan videonya dapat membantu pemahaman kita dalam mempraktikkan gerakan bergantung. Nah, yang keempat adalah gerakan guling depan. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya, teman-teman. Jadi kalian tinggal mengayunkan tubuhnya ke depan
tetapi kaki ditekuk, tangan menahan kepala sehingga nanti kepala menyentuh lantai, berputar, dan up, kalian berdiri sempurna lagi. Nah, tapi ini dilakukan di atas matrai ya. Berdirilah di atas matrai, condongkan tubuhmu ke depan sehingga dua lengan menumpuk ke matras. Oke? Gerakan Videonya. berguling ke depan. Berdirilah di atas matras dengan sikap kaki rapat dan kedua lengan lurus ke atas. Kedua telapak lengan menumpu di atas matras. Tekuk kedua siku lengan bersamaan dengan dagu menempel pada dada, sehingga titik tumpu pada tengkuk dan kedua lengan. Bergulinglah ke depan dan berdiri seperti semula. Oke, teman-teman. Nah, setelah beberapa gerakan yang sudah kita pelajari dalam gerakan dasar senam lantai, mari kita gabungkan ya, dari berguling ke depan, kemudian handstand, kemudian kayang. Oke? Gabungan gerak dasar senam lantai. Berdirilah di atas matras dengan sikap kaki rapat dan dua lengan di atas. Mulailah dari gerakan berguling ke depan, handstand roll, dilanjutkan dengan sikap kayang. Kemudian berdirilah seperti semula. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Aktivitas gerak dasar senam lantai. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah mengirimkan foto berguling ke depan saja ya di GC. Tapi jika memang nanti foto ini sulit ya dari awal sampai akhir, maka boleh dibuatkan videonya. Jadi tugasnya adalah mengirimkan video berguling ke depan di GC ya. Oke, terima kasih teman-teman kelas 4 Mina dan 4 Arofa. Selalu jaga kesehatan dan ingat selalu pesan ibu ya tentang 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Oke teman-teman, sudah selesai pembelajaran PJO kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikirimkan di GC. Dan dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.